Baik. Sudah kumpul ikhwan? Ada yang belum datang? Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tercurahkan pula kepada segenap keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai pengikut setianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadwal duha ini yang dijadwalkan sebenarnya adalah fikih tentang itikaf, tapi sudah kita mulai sejak kemarin, sehingga saya inisiatif saja kalau gitu melanjutkan kajian yang subuh. Kalau duha berikutnya kita akan membahas di sepanjang duha sampai akhir, karena jadwal ini baru berubah tadi subuh. Jadi belum ada persiapan. Jadwal besok tentang ayat-ayat tentang Yahudi dalam Al-Quran Karim. Terus panjang duha insyaallah ta'ala. Adapun asar sama zona satu atau sama kepala kutab ya, asar insyaallah. Nah, kita kembali kepada kitab pertanyaannya Syekh Basyumi Imran rahimahullahu ta'ala tentang kenapa katanya Allah berjanji memberikan kemuliaan pada orang-orang beriman, tapi faktanya sekarang Islam Melayu sedang dijajah. Katanya Allah akan menolong orang-orang beriman, gitu. Tapi faktanya sampai hari ini belum juga kunjung pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana memahaminya gitu? Bagaimana memahami ayat ini dengan kondisi di mana Islam Melayu saat itu sedang berada di puncak jajahan gitu. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua kan, bisakah kita mengikuti jejak Barat, Jepang, Amerika, kemudian Eropa? Mereka bisa bangkit, kita pun ingin bangkit sehingga kita mengikuti jejak mereka, tapi dengan tetap menjaga agama kita, gitu, agama Islam kita. Boleh nggak seperti itu? Itu pertanyaan Basyumi Imran, Syekh Basyumi Imran. Dan dijawab kemarin tadi mukadimahnya, kemudian Syakib Arsalan memulai jawabannya itu dengan menyampaikan kita harus tahu terlebih dahulu apa saja sih faktor-faktor yang membuat generasi Islam dahulu bangkit gitu. Apa faktor-faktornya? Ketika sebelumnya sahabat Rasulullah itu adalah sahabat yang ditindas terus dan seterusnya, sampai akhirnya bisa Fathu Makkah, itu seperti apa gitu. Kemudian generasi setelahnya, kata Syakib Arsalan, kalau saja tidak terjadi perselisihan di zaman Utsman dan di zaman Ali, maka kaum muslimin akan selesai itu futuhatnya satu dunia. Kata Syakib Arsalan, kalaulah tidak terjadi perselisihan di zaman Utsman juga di zaman Ali, maka kaum muslimin akan menyelesaikan futuhatnya sedunia gitu. Tapi sudah menjadi sunnatullah Allah menghentikan futuhat itu untuk menyisakan jihad generasi-generasi yang datang setelahnya. Persis seperti kenapa orang Yahudi tidak Allah binasakan gitu. Ya karena kalau Yahudi dibinasakan, tidak ada jihad lagi hari ini gitu. Yahudi masih ada, itu simbol jihad itu masih terus ada gitu. Nah, artinya kalau Yahudi masih ada, kemudian di jiwa kaum muslimin belum muncul, wah selama masih ada Yahudi, semangat jihad saya harus ada. Kalau itu belum ada, nah ini dievaluasi. Ketika
ruh mendengar Yahudi masih ada, kemudian kita anteng-anteng saja. Wah, itu mari sama-sama kita evaluasi diri kita semua. Nah, kemudian beliau masuklah ke poin pertama yang itu menjadi sebab utama generasi awal itu bangkit dan hebat luar biasa. Bahkan kalimat Umar ibn Khattab itu saat Mesir ya kalau tidak salah, yang diutus ke Mesir, kemudian tidak langsung bisa membuka benteng musuh. Saat Umar meminta berita, bagaimana futuhat di sana? Kemudian disampaikan belum selesai. Umar marah gitu. Umar mengatakan, demi Allah, kebatilan itu tidak akan sanggup berdiri tegak berhadapan dengan yang benar, yang hak. Kalau memang yang hak itu sesuai gitu. Kata Umar sampai seperti itu, teman-teman. Kebatilan itu tidak akan bisa berdiri tegak berhadapan dengan yang hak. Kalau yang hak itu memang benar. Nah, itu ucapan Umar. Sampai akhirnya sama Umar ditulis surat. Kemudian salah satu isi suratnya adalah yang membuat keterlambatan futuhat ini adalah apa yang kalian perbuat sendiri. Gitu kata Umar. Terus yang kedua, semua kembali kepada Allah, taubat. Semua harus taubat. Kemudian besok adalah hari Jumat, seranglah dengan satu serangan setelah sholat Jumat. Dan di sela-sela itu, seranglah setelah sholat Jumat karena di hari Jumat itu ada satu waktu di mana doa itu mustajab. Kalau misalnya ada orang yang berdoa, mustajab. Itu perintah Umar. Jadi artinya memang Umar meminta kepada mereka kembali semuanya taubat, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu poin pertama, kembali ke asolah Islam. Kembali ke asolah Islam. Ada problem saat temanya kembali ke asolah Islam itu, kita gimana mau kembalinya gitu. Itulah kenapa tema belajar Islam harus tuntas satu persatu semua cabang ilmu ya, yang intinya seperti akidah, kemudian fikih, kemudian hadis, kemudian apa lagi? Ada sirah, ada sejarah. Setidaknya itu. Mungkin tidak perlu kita mustalah hadis. Waduh, mustalah hadis itu belajarnya luar biasa. Kemudian ada usul fikih juga yang, tapi kalau bisa ya walillahil hamd gitu. Nah, artinya dengan hal seperti itu akan memudahkan kita kembali ke asolah Islam. Ke asolah Islam. Kemudian yang kedua adalah kata Syakib Arsalan, meninggalkan perpecahan dan menghidupkan persatuan. Meninggalkan perpecahan, menghidupkan persatuan. Saat Islam masuk, itu kabilah-kabilah kaum muhajirin maupun ansor, itu bisa cair langsung. Saat mereka memeluk agama Islam ini, maka saat itu jugalah terputus tali yang namanya perpecahan. Salah satu kisah-kisah yang berkaitan dengan persatuan kan banyak ya. Salah satunya misalnya contoh kisahnya Imam Ahmad. Imam Ahmad itu pernah ditanya oleh salah satu muridnya di majelis ilmu. Muridnya berkata, wahai imam, apa hukumnya sholat di belakang orang yang mimisan? Kata muridnya Imam Ahmad. Imam Ahmad paham pertanyaan itu maksudnya apa. Ada yang pernah dengar cerita ini, kisah ini? Nah ya, Imam Ahmad mengerti pertanyaan ini tuh sebenarnya di ujungnya mau ada ngetes imam, kemudian tentang perpecahan juga ada golongan lain nih gitu. Yaitu tentang Imam Malik. Imam Malik itu membolehkan orang sholat walaupun dalam keadaan berdarah. Oleh karenanya saat itu Imam Malik pulang dipecut oleh pemimpin saat itu. Jadi salah satu yang dipecut tuh bukan Imam Ahmad saja. Yang kedua adalah Imam Malik. Dipecut sampai tidak bisa mengangkatkan kedua tangannya saat sholat. 1 bulan full Imam Malik tuh takbirnya tangannya begini, Allahu Akbar saat imam. Dan gak diganti keimamannya saat di masjid Imam Malik saat itu, gak diganti. Sholatnya akhirnya dalam keadaan seperti Allahu Akbar. Akhirnya para penuntut ilmu mazhab Imam Malik yang belajar beberapa waktu di sana berpendapat, salah satu pendapat Imam Malik takbir itu tidak diangkat tangannya. Karena Imam Malik
satu bulan full tidak mengangkat tangan. Padahal Imam Malik memang dalam keadaan sedang sakit, dipecut. Baru selesai dipecut, Imam Malik pulang sholat, beliau jadi mimpin imam dan baju-bajunya masih ada darah-darah seperti itu. Dan Imam Malik pun mengatakan darah itu tidak membatalkan sholat. Darah yang tidak terlalu banyak dan seterusnya. Sehingga muridnya Imam Ahmad itu menguji. Ini pertanyaan ada di balik itu, ada udang di balik bakwan gitu ya. Ada tema ini mau nyerang mazhab lain nih gitu kan. Temanya begitu. Akhirnya dijawab sama Imam Ahmad. Padahal mereka tahu pendapat Imam Ahmad gak sah. Orang yang sholat kemudian ada darah itu tidak sah. Pendapatnya Imam Ahmad itu. Akhirnya Imam Ahmad menjawabnya dengan jawaban, bagaimana bisa saya tidak sholat di belakang imam sekelas Imam Malik? Jawabannya begitu. Kalau orang awam kan, ngawur nih jawabannya gitu. Kan pertanyaannya apa, jawabannya apa. Itulah sang imam yang mengatur tentang persatuan umat. Dia tahu ini yang dimaksud, ini ada mazhab lain yang mengatakan berdarah itu sholat sah-sah saja. Sedangkan Imam Ahmad enggak sah gitu. Kan bahaya Pak ya, tema sah enggak sah kan bahaya. Bukankah begitu? Bahaya enggak tuh ketika Imam Ahmad bilang enggak sah orang sholat masih ada berlumuran darah. Dengan Imam Malik yang mengatakan sah. Ini kaitannya sah atau tidak sah? Kesikan teman-teman? Kalau kita mungkin santrinya tajam banget, nanti kita ke orang lain tuh. Kagak sah, belajar kagak. Gitu kan kita. Soalnya temanya sah nggak sah, bahaya. Tapi lihat jawaban jawaban Imam Ahmad. Bagaimana bisa saya tidak sholat di belakang imam sekelas Imam Malik? Bagaimana bisa saya tidak sholat di belakang sekelas Imam Malik? Walaupun Imam Ahmad tahu fatwanya Imam Malik, sholat ada darah itu sah. Imam Ahmad nggak sah. Tapi jawabannya begitu. Itu menjaga persatuan umat. Ini ada pendapat lain tapi masih diterima imam yang 4 itu. Kecuali misalnya ada yang bilang boleh sholat kagak menghadap kiblat gitu. Kemana yang ngadepnya gitu. Itu mah udah kagak bisa diterima yang kayak gitu. Karena perbedaannya sudah langsung ke inti permasalahan yang tidak boleh diterima perbedaan. Yang kedua, contoh yang kedua tentang persatuannya. Tentang kisahnya Syekh bin Baz dengan Syekh Albani rahimahumullah. Syekh bin Baz dijuluki sebagai ahlu hadis juga. Syekh Albani juga dijuluki sebagai ahlu hadis juga. Dalam satu gerakan, mereka berdua berselisih pendapat, satu mengatakan bid'ah, satu mengatakan bukan bid'ah dalam sholat. Kan ngeri dengan kalimat bid'ah gitu. Sholat saya dibid'ahin. Kan gitu teman-teman ya. Apa kasusnya? Syekh bin Baz ditanya pertanyaan. Ya Syekh, apa pendapatmu orang yang saat i'tidal itu sami Allahu liman hamidah, tangannya mendekap begini. Sami Allahu liman hamidah. Syekh bin Baz ditanya seperti itu. Kata Syekh bin Baz, haraj gitu. Biasa saja, tidak masalah kata Syekh bin Baz. Dan ditanya fatwa Syekh Albani tentang apa hukum sholat mendekap seperti ini. Kata Syekh Albani, bid'ah. Kata Syekh bin Baz, enggak. Karena hadisnya satu teman-teman. Lihat hadisnya, saat i'tidal itu Rasul kembali ke posisi awal. Pertanyaannya, posisi awal itu yang mana? Saat di awal sholatkah? Allahu Akbar. Kan awal sholat berarti begini. Karena kan hadisnya kembali ke posisi awal, keadaan awal Rasul. Jadi kalau sholat kan Allahu Akbar. Berarti kan awal tuh begini, maka setelah sami Allah liman hamidah ya begitu. Nah, atau awal itu ya sebelum sholat lagi menghadap kiblat gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, niat itu. Dan baru Allahu Akbar. Jadi kan awalnya yang mana tuh? Kata Syekh bin Baz, seperti ini, kembali ke awal sholat. Kata Syekh Albani, enggak, awal sholat tuh tangannya irsal. Yang berpendapat tentang mendekap itu bid'ah. Kata Syekh Albani. Nah, satu momen kumpullah 3 ulama luar biasa di dunia, tiga ulama kita. Syekh Albani, Syekh bin Baz dengan Syekh Al-Utsaimin.
Kalau tidak salah itu lagi di haji. Tiga-tiga ulama kita kumpul di situ. Sebenarnya Syekh bin Baz mewakili tentang tema tauhid, Syekh Albani hadis, Syekh Utsaimin fikih gitu. Saat berkumpul dan masing-masing tahu nih fatwa yang lagi beredar di para penuntut ilmu, Syekh Albani membid'ahkan, Syekh bin Baz tidak membid'ahkan. Itu tersebar rame itu. Saat mereka berkumpul jamaah haji, lihat ucapan Syekh bin Baz. Syekh bin Baz yang sudah dibid'ahin sama Syekh Albani. Tapi Syekh Albani nggak bicara tentang nama orang gitu. Kata Syekh bin Baz, ya Syekh, alimna salatan Nabi. Ya Syekh silakan jadi imam, ajari kami bagaimana sholat, sifat sholatnya Rasulullah SAW. Kata Syekh Albani, enggak. Saya tamu gitu. Engkau lah ya sama satu Syekh yang harus menjadi imam dan ajarin kami tentang sifat sholat Nabi. Keren gak tuh? Padahal satu sama lain udah satu membidahan, siapa bilang bidah, enggak bidah gitu. Tapi masing-masing saling menyodorkan, betul Syekh, ajari kami sholat. Syekh Albani yang udah bilang bid'ah, tapi tetap memberikan Syekh bin Baz. Tolong ajari kami sholat, sifat sholat Nabi. Kalau kita gimana kira-kira? Yang udah tahu menurut kita ini yang hak, jangan sholat, bid'ah itu aneh aja yang sholat. Gitu. Waduh itu repot bener dah kayak gitu. Nah ini dalam rangka merawat persatuan umat teman-teman. Merawat persatuan umat. Satu tadi pendapat sah atau tidak sahnya sholat. Kan bahaya. Bahaya kan teman-teman. Kalau misalnya satu sunnah, satu lagi sunnah muakkadah masih ringan, sama-sama sunnah. Ini sah dengan tidak sah. Yang kedua ini bid'ah dengan bukan bid'ah. Itu luar biasa. Kalau kisah sahabat misalnya, contoh kisah yang masyhur ya, kisah Utsman dengan Abdullah bin Mas'ud. Saat Utsman memimpin rombongan haji. Saat Utsman di Mina, itu Utsman sholat zuhur, sholat asar, sholat isya, itu 4 rakaat. Mestinya berapa rakaat? 2 rakaat, karena Rasul pun menganggap hal itu safar dan seterusnya. Sehingga sholat yang 4 tuh jadi 2 di zaman Utsman. Tapi pas Utsman memimpin sholat, nggak ada satu sholat pun yang dikosor. Sehingga datang Abdullah bin Mas'ud di halaqah bersama murid-muridnya menentang Utsman. Seraya berkata, demi Allah gitu. Aku telah ikut haji bersama Rasulullah, bersama Abu Bakar, bersama Umar. Mereka semua sholatnya kosor. Itu di hadapan murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Abdullah bin Mas'ud marah kepada Utsman yang sholatnya tidak dikosor. Menyelisihi, ini Rasul 2 rakaat, Abu Bakar 2 rakaat, Umar 2 rakaat, kenapa Utsman 4 rakaat gitu. Diingkari dengan pengingkaran yang tajam sama Abdullah bin Mas'ud, tapi tidak di hadapan Utsman. Di hadapan murid-muridnya saat itu. Tapi akhirnya saat dikumandangkan iqamah, Abdullah bin Mas'ud sholat ikut berjamaah dengan Utsman 4 rakaat. Akhirnya murid-muridnya bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, ya Abdullah bin Mas'ud, bukankah engkau tadi mengingkari perbuatan Utsman? Tapi justru Anda malah sholat bersama Utsman. Kata Abdullah bin Mas'ud, al-khilafu syarr. Pertikaian itu lebih buruk. Kata Abdullah bin Mas'ud. Itu kan luar biasa gitu. Saat santri melihat tasamuh, toleransi di satu hal yang masih di koridor Islam. Temanya masih di koridor Islam. Masih dibenarkan. Tasamuh terjadi, itulah potret peradaban Islam. Akhirnya Utsman ditanya tentang sebab kenapa Anda 4 rakaat itu. Ya, artinya poinnya adalah tidak membiarkan keraguan itu tumbuh di hati. Karena kalau memang repot keraguan itu kita biarkan tumbuh di hati, tidak segera mengklarifikasikannya, itu hanya akan menjadi penghambat pergerakan. Gitu. Setiap ada keraguan tanya, klarifikasi, biar tidak menjadi pohon bahaya di hati gitu. Masih aman nih teman-teman ya? Saya butuh olahraga dulu ini, butuh kopi, mau di gimana tuh ini?
Antuk ini kita ini, ya Allah. Ya Allah. Pengen ngelihat satu kajian mata cenghar semua gitu. Susah tapi ya kita. Soalnya makanannya nasi nih alhamdulillah gitu. Ya, Baik. Akhirnya ditanya Utsman, sebabnya itu apa? Utsman mengatakan yang ikut bersama kita haji tahun ini itu banyak dari kalangan-kalangan orang yang baru masuk Islam. Yang baru tahu bahwasanya sholat zuhur itu 4 rakaat, asar itu 4 rakaat, isya itu 4 rakaat. Kalau saya sekarang mimpin sholat dengan 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, mereka pulang ke rumah bilang ke masyarakatnya sholat udah diganti jadi 2 rakaat. Gimana itu? Itu akhirnya fikih pemimpin gitu teman-teman. Merawat masyarakat, dia tahu maslahat. Jadi ada kalimat begini, orang yang fakih itu, alhamdulillah kita ada fikih gitu. Ini belajar fikih. Kalau fakih itu seperti apa? Orang yang fakih itu adalah, ini ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dia yang mengetahui dari dua keburukan, mana keburukan yang paling ringan. Itu yang fakih. Bukan sekedar tahu mana yang benar, enggak. Orang yang fakih itu dia yang mengetahui di antara dua keburukan yang ada, mana yang paling ringan. Itu fakih. Ternyata fakih itu bukan sekedar orang yang tahu ini yang benar gitu. Tapi ketika seseorang berusaha mengetahui dari dua keburukan yang ada, mana yang lebih ringan, itu menunjukkan kecerdasannya yang luar biasa. Karena kalau orang yang hanya kita berpikir misalkan yang benar ini, selesai kita berpikir pada dalil. Tapi kalau kita kembalikan ke konteks apa yang terjadi nih gitu. Sehingga akhirnya kalau kita ambil ini maka bentrok dengan yang ini dan itu dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Pertimbangan-pertimbangan. Akhirnya itu terpotret pada kisah yang sering kita kisahkan. Fatwanya Syekh Albani tentang memelihara jenggot. Ya, jenggotnya gimana? Panjang semua alhamdulillah. Jenggot tauhid Indonesia. Jenggotnya jenggot tauhid alhamdulillah. Gitu. Sampai ada teman di santri itu sampai ngebakar apa teh untuk nambahin jenggot di Aroyah itu dulu apa teh ngebakar kemiri. Kata saya itu cemong-cemong kenapa itu santri? Iya tat ini biar ada jenggotnya banyak gitu. Bakar kemiri di atas lilin gitu pakai sendok gitu. Gosong gitu. Waduh, biar kenapa? Udah tumbuh mah biarin aja tumbuh gimana. Dan situ ada fatwanya Syekh Utsaimin tentang orang-orang yang ingin memakai sesuatu untuk menebalkan jenggot. Ada fatwanya Syekh Utsaimin, ringkasnya fatwa Syekh Utsaimin, hati-hati. Khawatir dia jatuh kepada ria gitu. Ingin punya jenggot untuk apa gitu kan. Ya gimana Allah saja ngasih gitu. Nah, fatwanya Syekh Albani saat di satu majelis datang seorang bertanya, "Syekh, apa hukumnya cukur jenggot saya?" Syekh Albani tanya, "Kenapa alasannya?" "Ya, saya hanya ingin mencukur saja gitu." "Gimana?" "Haram," kata Syekh Albani. Karena hadis Rasul jelas ya, "Khaliful Yahud wal Majus." Selisihilah orang Yahudi dan Majusi. Mereka tuh mencukur jenggot, membiarkan kumis gitu. Saya jadi ingat di Mesir lagi mau berangkat ke kampus atau pulang dari kampus, ada orang Mesir yang jualan cukur jenggot. Ngomongnya sama kayak gitu. Cukur jenggot, cukur pakai bahasa Arab, cukur jenggot, cukur diprotes sama satu jamaah itu di bus itu. Haram ya akhi, haram. Cukur jenggot haram. Ya akhi, saya dagang doang, haram ya akhi, haram gitu. Jangan bilang cukur jenggot, cukur kumis ya akhi. Cukur jenggot masyhurnya gitu, haram ya akhi. Jadi langsung diganti, cukur kumis, cukur kumis, cukur kumis. Aduh, luar biasa. Ketawa gitu. Mesir tuh siapapun yang melihat ini beda, langsung disemprot. Biasa hal biasa, soroha-roha gitu kan. Orang Mesir, itu ngapain tuh kayak begitu. Nah kalau kita kan adem ayem, diem-diem menghanyutkan gitu. Diem-diem menghanyutkan nih kita nih. Nah akhirnya Syekh Albani tanya, apa sebabnya gitu. Kemudian orang itu mengatakan, gak ada sebab apa-apa, saya ingin mencukur saja, gak ada sesuatu yang darurat, haram kata Syekh Albani. Kemudian di pertemuan-pertemuan berikutnya muncul lagi orang, datang lagi ke Syekh Albani, pertanyaannya sama, ya Syekh, apa hukumnya saya mencukur jenggot saya gitu.
Kata Syekh Albani, emang apa penyebabnya harus mencukur gitu? Kata dia, di tempat saya itu orang yang berjenggot susah akan dipersulit mencari pekerjaan. Sedangkan saya sudah punya anak istri, saya harus menafkahi mereka. Kalau saya masih melihara jenggot saya kesulitan untuk mencari pekerjaan. Apakah sudah dicoba? Sudah ya sih, saya nggak punya. Kata Syekh, halal, boleh. Jadi fakih itu adalah dia mengetahui dua keburukan mana yang lebih ringan. Keburukannya itu. Mencukur jenggot, keburukan. Itu kan haram. Tapi ada keburukan yang lebih besar. Dia menjadi sulit mendapatkan pekerjaan. Sampai akhirnya menunggu beberapa waktu anak istrinya terlantar gitu. Biaya ini, biaya itu, dan seterusnya. Itu kan kemudorotan juga. Sehingga Syekh Albani menimbang mana yang lebih berat ya mudorotnya. Cukur jenggot, mudorot. Tidak dapat kerja juga mudorot, ada hak orang lain. Anak istri gitu kan. Mana nih yang lebih ringan? Akhirnya Syekh Albani mengatakan kalau cukur jenggot masalahnya cuma di satu orang. Kalau tidak bekerja masalahnya ada beberapa orang. Gitu, bukan dia saja. Nah sehingga Syekh Albani menentukan boleh. Itu mudorot yang lebih ringan. Nah itulah fakih gitu. Mengetahui dua mudorot, mana salah satu di antaranya yang lebih ringan. Nah, makanya sebenarnya kita para guru itu, bukan para guru sih ya, memang tema dulu nasihatnya Ustadz Dika itu para kiadah mempelajari tentang kaidah usul fikih atau qawaid fikhiyah. Itu coba nanti insya Allah kita akan turunkan tim manajemen, tim posku, tim apalagi yang ada gitu. Nah, tentang perpecahan. Kemudian pernah kita sampaikan juga tentang kisah wafatnya Rasulullah yang tidak langsung dikubur. Karena sahabat tidak mau saat Rasul dikubur, belum ada pemimpin di antara mereka. Karena tidak adanya pemimpin itu akan menghadirkan perpecahan saja. Kalimatnya kembali kita ulang, kalimat para ulama begini. Tidak ada Islam sampai ada jamaahnya. Gak mungkin ada Islam kalau tidak ada jamaah. Gak mungkin. Gimana mau ada Islam kalau nggak ada penganutnya? Gimana ada Islam? Siapa yang mau menyampaikan, siapa yang mau menjelaskan, dan seterusnya. Aman, Ustaz? Insya Allah 5 menit sekali saya tanya. Kalau Ramadan mah 5 menit sekali. Gitu. Memang berat ya, ini memang jihad. Kan para ulama mengatakan tidak ada sesuatu yang pahalanya lebih besar. Tidak ada sesuatu yang dengannya kita menyembah Allah yang lebih besar dari menuntut ilmu. Tuh, sepakat ulama tuh. Jadi kita menuntut ilmu ternyata menyembah Allah. Makanya dalam kitab ada menuntut ilmu itu al-ilmu ibadah. Ilmu itu kita sedang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama mengatakan sepakat. Suatu menyembah kepada Allah itu kita menyembah Allah tidak ada yang lebih besar dari menuntut ilmu, menyembah Allah dengan ilmu gitu. Nah, tapi akhirnya ilmu itu berat. Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Kami akan turunkan kepada kalian ucapan yang berat. Oleh karenanya godaan syaitan iblis itu kencang bener. Ada orang mau pergi kajian di ales-alesan gitu. Jangan gitu. Atau dan seterusnya, susah gitu. Nah, dia apa? Saya ingin nyampaikan. Wafat. Oh iya, jamaah ya. Tidak ada Islam kalau tidak ada jamaahnya. Dan tidak akan ada jamaah, tidak akan ada masyarakat kalau tidak ada pemimpin. Artinya kalau pemimpin tidak ada, gak akan ada masyarakat, hancur gitu. Tatanan masyarakat itu kan hancur. Akan ada, tapi dianggap tidak ada. Masyarakat itu kalau berjalan tanpa ada pemimpin. Gitu. Hari ini kan problem ya sebagian tempat yang saya tahu di Bogor itu ada RT tapi kayak tidak ada RT. Awe gimana ya melakukan sesuka mereka, akhirnya tidak termanage dengan baik, semua melakukan kahoyong, nah dan seterusnya gitu. Nah, sehingga tidak ada Islam kalau tidak ada jamaahnya, dan tidak ada masyarakat kalau tidak ada pemimpin, dan tidak ada pemimpin kalau tidak ada kepatuhan gitu. Nah maka itu memang saling berkaitan.
Kemudian sebab yang berikutnya adalah dari qaswah ila rahmah. Kata Syakib Arsalan, sebab kebangkitan umat terdahulu, mereka bisa berpindah dari qaswah menuju rahmah. Qaswah itu keras ya. Allah berfirman dalam Al-Quran, Al-a'rabu asyaddu kufra wa nifaq. Orang Arab itu memang sifat dasarnya keras. Saya diceritakan di Sa'id. Sa'id itu ujung Mesir perbatasan ke Sudan. Jadi kulit-kulitnya kayak Indonesia lah, sawo-sawo matang gini. Kalau di Kairo kan kadang ada yang putih, ada yang matanya hijau biru, karena memang mereka bekas jajahan Perancis gitu. Nah, orang-orang di Sa'id, ini saya lupa sih, mukanya tahu tapi namanya lupa. Beliau cerita, saking kerasnya orang-orang pedalaman tuh, orang-orang Badui di Arab itu, kerasnya tuh sampai terusik saja hatinya, itu langsung darah tumpah. Satu peristiwa yang beliau sebutkan, saat khutbah Jumat, di momen hari Jumat, kita dikagetkan satu masjid, ketika ada orang yang azan, dari belakang ditembakin, sampai mati di tempat. Peristiwa di dalam masjid. Itu di Sa'id, di ujung Mesir, perbatasan ke Sudan. Itu orang mau azan, saat berdiri di belakang ditembak pakai pistol. Itu di masjid. Makanya kata komentar mereka tuh, memang orang Baduy itu ngeri-ngeri kerasnya dan seterusnya. Itu kita kebayangkan tentang kisah gimana masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Pacuan kuda, kalah sedikit tawuran antar kabilah. Malam itu kalah, besok lanjut lagi. Kalah lagi, bulan depan lanjut lagi, siapin dulu. Masalah sedikit, tumpah darah. Tapi saat masuk Islam, mereka bisa menahan itu semua. Mereka bisa menahan itu semua gitu. Nah, sehingga memang tema berpindah dari sifat qaswah menuju kasih sayang itu sangat penting sekali. Nah, berikutnya adalah berpindah dari menyembah berhala menuju menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kisah Rib'i yang sangat masyhur yang biasa kita simak ya. Selanjutnya, poin yang kelima kata Syakib Arsalan, mereka bisa melepaskan sifat-sifat jahiliyah dan menggantinya dengan makarimul akhlak. Bisa melepaskan sifat-sifat jahiliyahnya dan menggantinya dengan makarimul akhlak yang diajari oleh Islam. Ada satu buku bagus teman-teman tentang makarimul akhlak yang ditulis oleh Imam At-Tabari. Imam At-Tabari satu kitab tentang tema makarimul akhlak. Kalau yang banyak itu kan buku adab-adab Islamiyah, itu kan banyak ya. Banyak kita pelajari dan akhlak-akhlak salaf juga banyak kita pelajari, tapi tidak selengkap buku yang ditulis oleh Imam At-Tabari ini, Makarimul Akhlak. Kalau nggak salah Imam Ibnu Jauzi juga menulis kitab Makarimul Akhlak. Jadi kita ingin tahu nih akhlak-akhlak Islam itu apa saja sih? Yang ternyata Makarimul Akhlak itulah yang mengganti posisi jahiliyah bangsa Arab. Nah, artinya itu kita perlu teman-teman mempelajari apa sih sifat jahiliyah dan apa sih makarimul akhlak yang diajari oleh Islam. Gitu. Contohnya Rasul bersabda gini, ada 4 perkara jahiliyah yang akan senantiasa ada di umatku. Itu sabda Rasul. Siapa yang tahu? Ada 4 jahiliyah, sifat-sifat karakter jahiliyah yang akan senantiasa ada di umatku dan tidak hilang. Itu sabda Rasul. Udah dinubuatkan 4 ini akan selalu ada. Udah 5 menit. Aman teman-teman? Aman ya? Aman. Alhamdulillah. Aman. Dari 5 menit sekali dah ini mah. Bu, aman ibu-ibu di atas. Gitu. Nah, siapa yang bisa menyebutkan 4 hal? 4 hal kata Rasul, ada 4 perkara jahiliyah yang akan senantiasa ada di umatku kata Rasul. Dan tidak bisa dilepas. Siapa yang tahu? 4. Ada hadiah. Hamiyah jahiliyah. Ini hadis. Ada 4.
4 perkara jahiliyah yang masih ada pada umatku dan tidak akan lepas. Sedang kalau sabda Rasul tuh, barang siapa yang wafat dalam keadaan masih ada sifat jahiliyah, itu kan ada ancaman dari Rasulullah. Maka 4 hal itu ada yang tahu? Hah? Malas. Oh, sifat malas. Sifat malas, iya. Kalau sifat malas ini saya jadi ingat waktu kapan gitu saya sedang buka short, muncul ada orang yang sebenarnya nyanyi, cuman saya bukan terfokus ke musiknya, tapi isinya gitu. Karena judulnya menarik gitu. Karena judulnya tentang rakyat Indonesia. Saya lupa ya kalimatnya, intinya gini. Mau menjadi masyarakat unggul tapi malas baca. Gitu. Pokoknya kayak gitu. Pengennya instan gitu. Mau maju tapi malas untuk membaca, malas berpikir. Itu lagunya begitu teman-teman. Saya langsung ngaca sendiri, iya bener nih, gue bener nih gitu. Wah ini bahaya nih kalau gitu. Sampai ada lagu seperti itu dari mahasiswa, ini lagu buatan mahasiswa. Mengomentari mahasiswa gitu. Mahasiswa mengomentari mahasiswa. Kalau udah berucap, ucapannya itu enggak sekate-kate gitu. Tapi baca tema berpikirnya masih males katanya gitu. Pokoknya kalimatnya begitulah. Nah, 4 jahiliyah itu adalah kata Rasul. Yang pertama adalah al-fakhru bil ahsab. Membangga-banggakan hasabnya. Diceritain, saya anak bapak ini, tahu kagak bapak saya yang begini? Gitu. Keluarga saya itu terkenalnya begini dari dulu. Ya kalau cuma sekedar lagi cerita, diskusi, nggak ada sifat menyombong-nyombongkan, tidak masalah. Tapi walaupun memang tema menyampaikan kebaikan pribadi, memang ada wanti-wantinya. Sampai tidak disarankan orang itu menyebutkan amalan-amalannya gitu, prestasi-prestasinya. Tidak disarankan. Karena takut prestasi itu yang mestinya pahalanya besar saat dia melakukan karena Allah, menjadi Allah hapus karena apa? Jatuh ke ujub. Atau bisa juga dia menjadi sakit karena ada orang yang hasad. Gitu. Sehingga temanya kullu ni'matin mahsudah. Semua kenikmatan itu dihasadin. Jadi makanya ayatnya fala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian mensucikan diri-diri kalian. Fala tuzakku anfusakum. Sehingga sampai ke jatuh nama saja, tidak boleh nama itu misalkan namanya itu mentazkiyah dirinya. Seperti apa ya? Misalkan apa ya? Yang terlintas di pikiran saya tadi itu ada nama ana alal haq. Aku ini di atas kebenaran gitu. Udah anaknya wah luar biasa. Mungkin sebenarnya itu cita-cita orang tuanya kali ya. Tapi akhirnya namanya ana alal haq gitu. Aku ini berada di atas kebenaran. Ya, semoga aja iya benar alhamdulillah. Tapi kalau ternyata takdirnya bukan begitu kan ada ini kejatuhan nama nih jangan-jangan gitu. Nama-nama yang mentazkiyah diri itu tidak boleh gitu. Sampai sempat ada yang aneh dengan nama saya Mukhlis. Mukhlis kan orang yang ikhlas. Mukhlis. Anta tuzaki nafsaka, engkau mensucikan dirimu gitu. Mukhlis gitu. Saya nggak tahu orang tua saya nama saya Mukhlis gitu. Ada lagi Mukhlas. Seriusan ada nama Mukhlas gitu. Nah, tapi apakah itu tema nama-nama yang mensucikan diri atau tidak? Jadi yang pertama al-fakhr, berbangga-bangga di depan orang tentang hasab. Hasab itu kan prestasi keluarga. Tahu nggak keluarga saya tuh begini gitu. Bapak saya ngajarin saya begitu. Jadi kadang kan orang ngedenger kayak ya Allah nih orang sombong bener gitu. Kayak males banget dah dengernya gitu. Bapak saya tuh begini. Kakek saya tuh dulu yang begini-begini. Wah luar biasa lah. Iya itu bapak kakek Anda ngapain gitu. Kata Imam Syafi'i kan, fata itu pemuda itu yang mengatakan, ha anaza, inilah aku. Bukan itu abi saya, kakek saya dulu begini gitu. Nah, al-fakhr bil ahsab tidak boleh. Contoh misalnya di Mesir itu, saya pernah lewat bersama Syekh Khalid saat itu. Kemudian di depan-depan rumah
itu ada poster foto pemuda gitu. Kata saya, kok banyak banget ya Syekh foto-foto itu gitu. Di depan kayak banner 1x2, gede bener gitu, foto. Kemudian di bawahnya ditulis Syahid Fulan bin Fulan, di foto, datang ke Mesir gitu. Akhirnya saya tanya, Syekh itu foto-foto itu apa sih gitu. Nah ini Mukhlis yang masyarakat kita belum tahu gitu. Ya mereka dikirim menjaga perbatasan di Sinai. Kan tempurwa itu di sana tuh. Menjaga perbatasan Sinai itu antara Yahudi dan tentara-tentara Mamarika itu. Nah singkat cerita diberitakan ke keluarganya wafat. Kemudian langsung dibikin poster. Syahid. Telah syahid fulan, telah syahid fulan. Sebenarnya perbuatan seperti itu dikhawatirkan. Dikhawatirkan ini menjadi kebangga-banggaan, kemudian ujub dan seterusnya. Kemudian yang kedua, at-ta'nu bil ansab, mencacat garis keturunan. Mencacat garis keturunan. Di sini ada kisah yang sangat luar biasa antara Bilal dengan siapa? Abi Dzar Al-Ghifari. Bilal, saat itu terjadi terjadi cekcok antara Bilal dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Dua sahabat mulia. Tiba-tiba Abu Dzar berkata kepada Bilal, dasar ya ibna sauda, wahai anak dari ibu yang hitam. Gitu, ibnu sauda, putra dari ibu kulit hitam. Itu di Abi Dzar melakukan hal tersebut. Mencacat keturunan Bilal. Saat marah kepada Bilal, kalimatnya yang keluar, dasar putra hitam gitu, ibu yang hitam gitu. Kalau kita kan bahasa sekarang, waduh ngeri-ngeri dah itu. Terus apa yang terjadi? Nah kalau di kalau di Mesir tuh ngerinya, saya waktu itu ngantri di TU, Pak. Lagi di TU-nya Mesir. Kalau di TU Indonesia kan canggihnya, nyari nama tinggal ketik aja. Namanya siapa? Mukhlis. Nah muncul filenya nih. Dapat gitu. Pengen cuman nyari nomor doang, ya Allah. Kalau di Mesir kagak ada itu laptop, kagak ada komputer. Bes, kopi doang yang ada. Sama berkas-berkas tumpukan. Tuh teman saya cari nama dia, mau ngambil ijazah SMA-nya. Mau lihat ada nomor yang harus diambil gitu, dicatat. Datanglah akhirnya ke TU itu, kemudian ya saya mau ngambil berkas-berkas saya. Tahun berapa? Tahun sekian. Fakultas apa? Fakultas sekian. Oh, begitu ke lemari. Ya, pergi ke lemari, yang itu. Datang ke lemari itu, pas dibuka, apa nih sih? Ya buka lemari. Apa itu, cuma ada tumpukan berkas-berkas file map doang. Kata teman saya, terus yang saya yang mana? Ya itu cari tuh yang itu ambil, cari nama antum di situ. Waduh repot. Mau cari nomor doang. Kalau Indonesia kan tinggal nulis nama fulan. Tek. Oh ini nomornya, udah selesai. Kalau di Mesir harus nyari. Teman saya jadi harus nurin satu-satu. Mana nama saya? Ya ngabuburit itu Mesir. Nah, saat momen saat itu di TU, saya lagi ngantri juga. Lagi ngantri, ada yang cekcok. Biasa Mesir mah cekcok sedikit, tapi nanti setelahnya cepika-cepiki ngopi bareng gitu. Tapi salah satu bentuk marahnya apa? Marah. Kalau udah marah, lempar sendok gitu. Langsung ngomong, ya iblis, wahai iblis, ibnu iblis gitu. Wahai iblis, anaknya iblis, cucunya iblis juga gitu, ya Allah. Kejam dah itu orang Mesir. Jadi kata Rasul ada 4 perkara jahiliyah yang akan senantiasa ada di umatku dan tidak akan hilang. Salah satunya adalah mencacat garis keturunan. Bilal. Akhirnya Bilal itu ngadu ke Rasul. Saat ngadu ke Rasul, apa yang terjadi? Rasul marah semarah-marahnya. Dan berkata kepada Abi Dzar, wahai Abi Dzar, innaka mru'un fika jahiliyah. Tegas Rasul langsung. Wahai Abi Dzar Al-Ghifari, sungguhnya engkau adalah seseorang innaka mru'un. Disebutnya kalau kita memahaminya gini, sungguhnya engkau itu adalah orang. Itu tuh udah kalimat yang sudah tidak di jalur baik-baik saja.
Kalau masihnya inna fika jahiliyah, sungguhnya ada dirimu itu ada perkara jahiliyah. Tapi ini engkau adalah imru'un yang masih ada sifat jahiliyahnya gitu. Itu Rasul marah benar. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Abi Dzar datang ke Bilal. Kemudian menjatuhkan kepala Abi Dzar ke tanah. Wahai Bilal, injaklah kepalaku. Gitu. Itu Abi Dzar melakukan demikian. Sampai saking Abi Dzar tuh takut, Rasul sabdanya, pada dirimu itu masih ada perkara jahiliyah. Saking takutnya minta ke Bilal, tolong injek kepala saya wahai Bilal. Sampai setingkat itu gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, itu saya lupa, tatoyur kah? Atau tentang perbintangan. Hah? Meminta hujan ya kayaknya ya. Minta hujan ke istisqonya. Oh ya, istisqonya itu ke perbintangan. Meminta hujan tuh ada bintang ini nih, kita minta hujan. Ada bintang jatuh, berdoa. Ya kan itu kita dulu kalau ada bintang jatuh berdoa waktu mustajab gitu. Bintang jatuh. Padahal itu lagi ngelemparin jin gitu. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, niyahah. Niyahah itu saat ada keluarga yang wafat, kemudian dia menangis-nangis. Gitu. Sampai ada yang mukul pipinya, merobek pak. Itu kata Rasul, itu perkara jahiliyah. Nggak boleh terjadi ada keluarga yang meninggal, kemudian dinangisi terseduh-seduh. Ya, itu perkara jahiliyah. Kata Rasul, itu perkara jahiliyah yang banyak terjadi di kalangan ibu-ibu, kalangan wanita. Karena tidak sabaran wanita itu. Sehingga ketika melihat keluarganya wafat, wah kakinya gimana nangisnya, wah teriak. Itu termasuk niyahah yang dilarang. Oleh karenanya saat salah satu putra Rasul wafat, kan ada siapa putra Rasul? Ada Ibrahim, ada Qasim, Abdullah. Nah, saat salah satunya wafat dan dikubur, Rasul menangis. Kata Abdurrahman bin Auf, ya Rasulullah, engkau menangis? Karena sahabat tahunya menangisi orang yang wafat itu termasuk niyahah. Kata Rasulullah SAW, wahai Abdurrahman bin Auf, itu bukan tangisan yang dilarang. Itu tangisan kasih sayang. Tangisan yang tidak berlebihan. Ketika ada keluarga wafat, kemudian kita menangis gitu. Nangis, itu tidak masalah. Tapi kalau nangisnya sambil teriak-teriak, sambil mukul pipi ini dan seterusnya, maka itu termasuk niyahah yang tidak diperbolehkan. Contohnya lagi, kasus niyahah ini terjadi kepada bibi Rasul. Siapa? Bibi Rasul yang masuk Islam? Sofiyah atau Atikah yang masih hidup itu. Saat perang Uhud, Hamzah wafat. Nah ini kisah tentang niyahah ya teman-teman, tentang niyahah. Saat Hamzah wafat di perang Uhud, kemudian diberitakan bahwasanya yang wafat dari kaum muslimin siapa-siapa saja. Akhirnya sampailah kepada bibi Rasul, bahwasanya Hamzah adiknya wafat. Gitu. Kan ngerasa nangisnya luar biasa ya. Bibi Rasul sama Hamzah kan adik kakak berarti gitu. Saat diberitahu, Rasul mulai masuk kota Madinah. Saat masuk kota Madinah, Rasul mendengar suara ibu-ibu yang nangis, besar sekali suara tangisannya. Kata Rasul, suara apa ini? Kemudian kata Sa'ad bin Ubadah, itu suara tangisannya wanita Ansor ya Rasulullah. Pertama Rasul nggak melarang tuh. Sampai akhirnya malam masih mendengar suara tangisan itu. Sampai di esok harinya masih mendengarkan suara tangisan kaum wanita Ansor yang menangisi kalangan Ansor yang mati syahid di perang Uhud itu. Sampai akhirnya Rasul keluar bertanya lagi, suara apa ini gitu. Kemudian kata sahabat, kata Sa'ad bin Ubadah, pemimpin kalangan Ansor, itu tangisannya ibu-ibu kaum Ansor ya Rasulullah. Kemudian kata Rasul mengatakan begini, mereka semua menangis, sedangkan Hamzah tidak ada yang menangisinya. Rasul sedih.
Mereka menangisi keluarga-keluarga mereka, sedangkan Hamzah saudara Rasul tidak ada yang menangisinya. Awal Rasul mengatakan demikian. Kemudian apa yang dilakukan? Dua pemimpin kalangan Ansor, Sa'ad bin Ubadah dengan Sa'ad bin Mu'adz, mendatangi perumahan ibu-ibu yang sedang menangisi saudara-saudaranya yang mati syahid di perang Uhud. Kata mereka berdua apa? Demi Allah, jangan lagi kalian menangis sampai menangisi dulu pamannya Rasul. Haram bagi kalian menangisi keluarga kalian sampai kalian menangisi pamannya Rasul dulu. Itu reaksi dari Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah mendengar ucapan Rasul yang sedang sedih. Mereka menangisi keluarga mereka, iya. Kemudian Rasul mengatakan, adapun Hamzah tidak ada yang menangisinya. Rasul sedih gitu. Sampai akhirnya Sa'ad langsung bilang seperti itu. Haram bagi kalian menangisi keluarga kalian sampai meratapi dulu pamannya Rasul. Sampai akhirnya mereka berbondong-bondong, kata Rasul, enggak boleh. Sejak saat ini tidak boleh ada meratapi. Niyahah itu dilarang. Itu sejarah saat niyahah itu dilarang. Ketika perang Uhud dan seterusnya, kemudian Rasul mengatakan saat Hamzah ingin ikut dinangisi, kemudian Rasul larang, enggak boleh. Detik ini niyahah itu tidak boleh ada. Nah, tapi kata Rasul SAW itu perkara jahiliyah yang akan terus ada. Nah, akhirnya apa yang terjadi Sofia atau Atikah itu saat jasad jasad sedang disiapkan, jasad Hamzah disusul sama bibi Rasul SAW, lari ke Rasul. Kemudian kata Rasul, siapa itu yang berlari? Itu adalah bibimu gitu. Kemudian akhirnya ditangkap sama Zubair untuk tidak melakukan meratapi karena dilarang. Saat itu kan belum tersebar tuh niyahah itu dilarang. Bibi Rasul ingin melakukan niyahah karena memang sedih. Akhirnya dilarang sama Zubair, jangan. Tapi tetap tidak mau. Sampai akhirnya Zubair mengatakan, demi Allah niyahah sudah dilarang. Baru berhenti langsung. Seketika berhenti saat mendengar perintah Rasul, niyahah itu dilarang. Awalnya kan lari sekencang-kencangnya, ingin melakukan niyahah dan seterusnya. Menangisi karena sedih. Dan itu kebiasaan yang biasa mereka lakukan, udah secara otomatis karena kesedihan gitu loh. Kemudian Rasul larang. Tapi lihat, Sofia itu baru berhenti saat mendengar Zubair mengatakan, jangan. Karena Rasul telah melarangnya, langsung berhenti. Spontan langsung berhenti. Aman teman-teman? Aman, ya aman, Alhamdulillah. Gitu. Sampai jam berapa nih panitia? Di jadwal 10.30 ya? Waduh, masih ada 15 menit lagi nih. Taib. Contoh lagi misalkan tentang tema makarimul akhlak. Rasul mengatakan begini. Seorang beriman, orang yang mukmin itu layaknya unta. Unta yang jinak. Insiqa insaqa. Inqida inqada. Inistanakha inistunikha istanakha gitu. Ini udah pernah kita sampaikan ya. Atau kalimat sabda Rasul lain, orang mukmin itu seperti tumbuhan yang baru tumbuh. Yang tumbuhan kecil yang baru tumbuh. Tunas. Siapa yang bisa memperumpamakan? Kata Rasul, orang beriman itu seperti tumbuhan yang baru tumbuh kecil seperti itu. Kira-kira apa persamaan maksud perumpamaan itu di mana? Rasul memperumpamakan orang beriman itu kan kadang dengan pohon kurma, gitu. Kadang dengan unta yang jinak. Yang ketiga, Rasul memperumpamakan orang beriman itu pohon kecil yang baru tumbuh, muncul ting gitu. Apa maksudnya gitu? Memiliki harapan. Memiliki harapan. Apa kira-kira? Yang lain ada lagi? Cepat beradaptasi. Terus ada lagi yang lain? Nah, jadi kan namanya pohon baru tumbuh itu tanah segini. Pohon kecil. Nanti perhatikan dan tadaburi coba. Ketika ada angin, itu pohon gimana itu? Goyang, tapi tidak runtuh gitu ya. Fleksibel, ngikutin arah, ngikutin dan seterusnya. Ternyata
Tema sebenarnya adalah mukmin itu tidak saklek gitu. Jangan saklek gitu. Dia mau diajak kompromi yang baik, bukan kong kaling kong yang negatif gitu ya. Kata ada orang yang suap menyuap, oh iya mukmin tuh mudah disuap, oke lah lanjut jalan. Itu enggak gitu tafsirannya gitu. Nah, tapi masih ada sekitar 12 menit lagi. Yang keenam, Syakib Arsalan mengatakan, ini yang keenam adalah mereka mau merubah diri untuk memiliki ruh yang baru, yaitu kepribadian Islam. Mereka mau merubahnya saat mempelajari adab-adab Islamiyah. Contoh misalnya adab Islamiyah berwudu sebelum tidur. Sok mangga. Berapa orang di antara kita yang berhasil melakukan wudu sebelum tidur? Ada yang mendawamkan setiap malam pasti wudu sebelum tidur? Berhasil konsisten? Wah, sang pemuda kita nih Kang Yusuf, Masya Allah luar biasa. Ini baru nih pemuda peradaban nih. Konsisten. Kalau Kang Yusuf konsisten melakukan, Ustadz Hindra konsisten tidak melakukan. Iya. Masya Allah, Alhamdulillah. Itu tema luar biasa. Kita pelajari bahwasanya sebelum tidur itu adab Islamiahnya wudhu. Kata Rasul akan senantiasa dijaga oleh malaikat. Kan gitu, dari keburukan-keburukan jin. Pertanyaannya emang kalau kita lagi tidur keburukan jin itu ada. Apa itu contohnya kayak gimana? Nah itu yang ngejawab Ustadz Lutfi itu. Gitu kan, itu keburukan jin itu gimana ya saat tidur gitu kan. Ngeri macam-macam itu gangguan keburukan yang mungkin bisa terjadi gitu. Sehingga kata Rasul sebelum tidur tuh wudhu. Bahkan sabda Rasul lainnya, tidaklah di antara kalian tidur melainkan langsung ada setan yang ngikat 3 ikatan di kepala kalian. Dan setan itu akan terus berkata kepada kita itu, terus tidur yang nyenyak, waktu masih lama, malam masih panjang. Seriusan, sabda Rasul begitu. Al-lailu tawil, kata setan. Makanya kadang kita bangun, masih jam 2 gitu. Aduh masih jam 2, ini jam 1 nih yang bener aja nih bangun jam 1 nih, Allah masih malam. Itu setan tuh ngebisikinnya begitu, hadis Rasul. Akan diikat 3 ikatan, bayangkan teman-teman, kita tidur diikat 3 ikatan. Dan setan itu langsung sambil berkata, tidur yang nyenyak gitu. Malam masih panjang gitu. Seriusan, sabda Rasul. Sampai akhirnya ada cara untuk melepaskan 3 ikatan itu. Ada caranya gitu. Nah, jadi artinya mau merubah diri untuk memiliki ruh baru. Kemudian kita mempelajari apalagi misalnya. Apalagi misalnya contoh adab-adab Islamiyah atau makarimul akhlak. Mau merubah. Contohnya misalnya kaum bangsa Arab. Dulu senggol bacok, tapi sekarang udah mulai tidak gitu kan. Mau merubah memiliki jiwa yang baru dengan jiwa Islami, karakter Islami. Apalagi misalkan contoh lain apa misalnya? Contoh lain, memuliakan tamu. Contoh yang simpel tapi banyak kita tinggalkan. Apa? Adab-adab Islamiyah berat itu. Doa masuk masjid, masuk pakai kaki kanan. Kemudian apalagi? Masuk ke rumah mengucapkan assalamualaikum. Kalau kagak ada orang, ucapin apa tuh gitu kan? Diucapin apa kagak misalnya gitu. Terus apalagi misalnya? Bangun tidur baca doa, sebelum tidur baca doa. Misalnya. Terus apalagi misalkan? Adab-adab Islamiyah. Nah, menjadi sebab peradaban Islam generasi awal itu, mereka mau merubah menuju ruh yang baru. Salah satu buktinya apa teman-teman? Bilal saat masuk Islam. Itu Bilal saat masuk Islam, teman-temannya, para budak-budak lainnya menganehkan ucapan-ucapan Bilal. Dari mana ucapan-ucapan ini gitu? Engkau gak pernah melakukan ucapan-ucapan ini, kemudian engkau berbahasa dengan bahasa yang lebih sopan dan seterusnya. Mau merubah. Itu terjadi pada diri Bilal. Orang-orang sekitarku merasa aneh. Karena melihat Bilal seperti itu. Nah, banyak hal. Kemudian
mau mengamalkannya, mendakwahkannya, dan terus mengkawalnya hingga akhir hayat. Mengkawal hingga akhir hayat itu contoh-contohnya banyak. Contoh misalnya di sini tentang Umar ibn Khattab. Saat Umar itu wafatnya kan gimana tuh kisah Umar wafat? Ditusuk 3 tusukan. Sampai saat dikasih air minum, susu itu keluar dari tusukan. Saking tembus dari belakang ke depan. Tusukannya itu kan luar biasa. Saat Umar sedang ditengokin, di takziah gitu ya, ditengokin. Lagi udah sakarat saat itu. Di posisi seperti itu, Umar ibn Khattab melihat ada sebagian kaum muslimin yang menjenguk Umar, melihat ternyata celananya masih menjulur ke tanah. Kemudian kata Umar, ya fulan, angkatlah celanamu. Karena itu lebih suci untukmu dan lebih takwa kepada Rabbmu. Kata Umar, padahal Umar lagi sakaratul maut. Tapi tetap mengkawal tema akhlak, makarimul akhlak, adab Islamnya sampai di akhir hayat. Gitu. Itu cerita tentang Umar. Kemudian lihat Rasul SAW beberapa hari Rasul akan wafat. Rasul mewasiatkan wasiat-wasiat. Mengkawal sampai akhir hayat. Misalnya contoh Rasul sebelum akhir hayat memberikan peringatan tentang sabdanya. Beliau mengatakan terlaknatlah Yahudi dan Nasrani. Karena mereka membuat kuburan-kuburan para nabinya sebagai masjid-masjid tempat peribadatan gitu. Itu Rasul isyarat agar makam Rasul tidak boleh dijadikan seperti itu. Maka makam yang lain lebih berhak lagi untuk tidak dijadikan seperti itu. Gitu. Kemudian berikutnya Rasul mewasiatkan untuk mengusir orang-orang musyrikin dari Jazirah Arab. Padahal Rasul di ujung hayatnya gitu. Dan seterusnya. Rasul menasihatkan tentang zakat, tentang hamba sahaya dan seterusnya. Nah jadi itu 6 hal yang kata Syakib Arsalan menjadi sebab kemajuan umat Islam generasi pertama. Maka dilihat dari 6 poin ini mana yang tersisa pada generasi Islam saat ini gitu. Dari 6 hal tadi. Yang pertama kembali ke asolah Islam. Yang kedua meninggalkan perpecahan dan merawat persatuan. Yang ketiga pindah dari qaswah menuju rahmah, dari keras menuju kasih sayang. Dan yang keempat berpindah dari menyembah berhala menuju menyembah Allah. Yang kelima melepaskan sifat-sifat jahiliyah. Yang keenam mau merubah diri menjadi ruh yang baru gitu dan mempertahankannya hingga akhir hayat. Wallahu taala a'la wa a'lam bishawab. Tema berikutnya adalah tentang sebab kemunduran kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke MC karena mungkin sudah jam 9:30 kurang 3 menit, mungkin tidak perlu ada tema tanya jawab kali ya. Saya kembalikan ke MC Santis. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.